Sekarang kita lanjutkan baiat Aqabah yang kedua. Ya, baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua ini terjadi tahun ke-13. Ya, satu tahun setelah baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang kedua terjadi pada tahun ke-13 setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Disebutkan dalam buku ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin yattabi'un nasa fi manazilihim bi uqadi wa majannah wa fil mawasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah kurang lebih 10 tahun di Mekah. Ya. Beliau mendakwakan tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah, meninggalkan patung dan berhala, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi. Jadi selama 10 tahun itu beliau dakwahnya tauhid terus. Mewanti-wanti, mengingatkan manusia dari bahaya syirik. Itu terus selama 10 tahun. Ya. Dan beliau datang ke pasar-pasar. Dulu di kota Mekah ada namanya pasar Uqad dan Majannah. Ini nama dua pasar di kota Mekah. Beliau sampai datang ke pasar. Ya, tempat orang jual beli, tempat orang berbelanja. Beliau sampaikan di situ tauhid. Ya, kemudian ketika musim haji, ya, ketika orang-orang dari luar kota Mekah datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan tauhid, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fil mawasim bi Mina yaqulu man yu'wini. Ya, ketika beliau di musim haji, beliau pernah mengatakan man yu'wini, siapa yang bisa melindungi aku. Jadi ketika Rasulullah ini di Mekah, itu beliau mendapatkan jalan terjal. Ya, rintangan-rintangan dakwah itu bergantian. Orang-orang yang enggak suka kepada dakwahnya Nabi ini banyak. Satu persatu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika musim haji, kan waktu itu beliau di kota di Mina, man yu'wini, siapa yang bisa melindungi aku? Man yunsuruni, siapa yang bisa menolong aku? Hatta ablugha risalata rabbi walahul jannah, sehingga aku bisa menyampaikan wahyu dari Tuhanku dan baginya surga. Ya, bagi orang-orang yang mau menolongku, baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi mengatakan kepada orang-orang yang ada di kota di Mina ketika musim haji, hatta inna rajula la yakhruju minal yamani aw min mudar fayatihi qaumuhu fayaqul. Ya, kemudian ketika Nabi menyampaikan tauhid, menyampaikan Al-Qur'an, ada seseorang yang membuntuti beliau. Jadi dibuntuti Nabi ini. Dia dibuntuti, di belakangnya ada orang. Ihdar hulama Quraisy. Ya. Jadi waktu itu ada orang datang dari Yaman, ada orang datang dari Mudar. Mudar ini di kota Riyadh ya. Kalau sekarang ini Riyadh. Ini suku Arab di kota Riyadh. Jadi mereka datang dari Yaman, dari berbagai macam wilayah itu datang ke Mina untuk melakukan ibadah haji. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan tauhid, ada seseorang yang membuntuti beliau. Laki-laki itu mengatakan ihdar hulama Quraisy. Hati-hati dari laki-laki Quraisy ini. Ya. Jadi ini laki-laki ini memusuhi Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan dakwah, laki-laki ini membuntuti, ihdar hulama Quraisy, hati-hati dari laki-laki Quraisy ini. Ya, la yaftinka an dinika, jangan sampai kalian dibuat murtad dari agama kalian, yaitu jangan sampai kalian dipengaruhi untuk meninggalkan berhala-berhala kalian. Ini bayangkan, ya, Rasulullah menyampaikan dakwah, di belakangnya ada orang laki-laki yang menyampaikan syubhat-syubhat. Ya. Wa yamshi baina rijalihim wa hum yushirun ilaihi bil asabi hatta ba'atha Allahu ilaihi min Yasrib. Itu terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa orang, menggerakkan beberapa orang dari kota Madinah yang mereka datang ke Mina untuk memang melakukan ibadah haji. Kan di antara rangkaian ibadah haji kan mabit di Mina, ya, bermalam di Mina. Ini di antara rangkaian ibadah haji. Kemudian Allah menggerakkan orang-orang dari beberapa orang dari kota Madinah yang mereka sudah masuk Islam, yang waktu itu mereka ikut ibadah haji waktu itu, fa'awainahu wa saddaqnahu. Ya. Kemudian orang-orang dari Madinah itu mendengarkan dakwah Nabi, ya, dan mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, fa'awainahu. Kemudian kami membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang dari Madinah. Fa yakhrujur rajulu minna fayu'minu bihi wa yuqri'uhul Qur'an.
Kemudian Nabi menyampaikan Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kami pun beriman. Fayanqalibu ila ahlihi, ya, kemudian mereka pulang ke keluarganya. Fayaslamuna bi islami hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin yudhiruna al-islam. Ya, jadi beberapa orang dari Yasrib, dulu namanya sebelum jadi Madinah itu namanya Yasrib, ya. Jadi kota Madinah sebelum namanya Madinah Al-Munawwarah itu dulu namanya Yasrib, ya. Dulu ketika orang-orang dari Yasrib ini datang ke Mekah untuk ibadah haji dan mereka mendengarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beriman. Allah ngasih hidayah kepada mereka. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha tahu siapa orang-orang yang memang pantas dapat hidayah. Ya. Kemudian orang-orang dari kota Yasrib, dari Madinah, mereka beriman, kemudian mereka pulang menyampaikan Islam sehingga banyak orang-orang yang tinggal di kota Madinah mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka beriman. Ya. Mereka beriman. Kemudian summa tamaru jami'an faqulna hatta mata natruka Rasul sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Jadi orang-orang yang masuk Islam ini yang dari penduduk Madinah, ketika mereka pulang ke kota Madinah, mereka ini khawatir. Mereka itu galau. Mereka itu cemas. Apa yang mereka cemaskan? Mereka mencemaskan, mereka mengkhawatirkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya. Jadi ada di antara mereka itu berkumpul, orang-orang Madinah ini yang sudah masuk Islam, mereka berkumpul, ya ngobrol gitu loh. Maka di antara obrolan mereka mengatakan, ada di antara mereka yang mengatakan, hatta mata natruka Rasul sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Sampai kapan kita meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah? Beliau dalam keadaan khawatir, beliau dalam keadaan takut karena intimidasi orang-orang kafir Quraisy yang sangat dahsyat. Ya, sampai kapan kita meninggalkan beliau sendirian di kota Mekah mendakwahkan Islam? Beliau terancam jiwanya, beliau terancam fisiknya. Ini kekhawatiran orang-orang Madinah yang mereka sudah masuk Islam. Ya, maksudnya apa? Maksudnya mereka itu ingin menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ingin mengajak Rasul datang ke kota Madinah, dan ini belum perintah hijrah belum ada, belum turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tetap di Mekah, terus mendakwahkan walaupun risiko-risiko itu banyak berdatangan, tapi beliau tetap berdakwah. Ya, jadi ini kekhawatiran orang-orang kota Madinah yang mereka sudah masuk Islam. Kapan kita bisa membawa Rasul ke kota kita? Jadi beliau bisa dakwah dengan tenang, kita bisa melindungi beliau. Ya, ini kekhawatiran mereka. Farohala ilaihi minna sab'una rajulan. Kemudian setelah ngobrol itu ada 70 orang dan 2 orang wanita. Ya, 70 orang mereka melakukan safar dan bertempatan waktu haji juga. Ya, ini haji di tahun berikutnya, tahun 13. Ya, tahun 13 kenabian. Farohala ilaihi minna sab'una rajulan hatta qadimu alaihi fil mausim. Kemudian ceritanya 70 laki-laki, dan disebutkan dalam buku-buku yang lain itu ada 2 orang wanita. Jadi jumlahnya 72. 70 semuanya laki-laki, 2 orang wanita. 2 orang wanita ini diantaranya namanya adalah Nasibah binti Ka'ab Ummu Ammar dan Asma binti Amr Ummu Mani. Ya, kalau yang laki-laki 70 banyak, nggak perlu kita sebutkan satu-satu namanya. Kemudian setelah sampai di Mekah, dan waktu itu bertepatan dengan musim haji. Ya, musim haji kan banyak orang rame-rame. Namun ibadah haji waktu itu memang tidak sama dengan ibadah haji yang dilakukan saat ini. Dulu orang-orang ibadah haji itu di antara mereka tawafnya itu ada yang telanjang. Ya, karena mereka datang dari luar kota Mekah, ya mungkin bajunya nggak layak dipakai dan sebagainya, akhirnya mereka ada yang tawafnya telanjang. Ya. Kemudian kita sampai tadi mereka datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, dan ketika tanggal 13, ini hari tasyrik, ya malam tanggal 13 kan haji itu mulai tanggal 8, 9, 10, 11 dan tanggal 13. Ini kalau yang mau lengkap ya. Jadi malam 13 Dzulhijjah atau malam hari ke-13 bulan Dzulhijjah, yaitu termasuk hari tasyrik, maka mereka ini melakukan perjanjian, fawa'atnahu syi'bal aqabah. Maka kami mencari cara bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 70 laki-laki ini diikuti oleh 2 wanita. Itu mereka cari trik bagaimana caranya mereka bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan baiat, untuk mengadakan sumpah setia yang kedua. Ya.
Mereka cari, akhirnya mereka ketemu bahwasanya mereka berjanji untuk bertemu dengan Nabi SAW di waktu malam, ya, malam hari. Jadi kalau di Mina itu kan ada kemah-kemah untuk jamaah haji itu ya, ada kemah-kemah untuk istirahat. Maka mereka di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, di saat orang-orang yang lain itu masih tidur, masih istirahat, maka mereka berjanji bertemu dengan Nabi SAW. Fajtama'na alaihi min rajulin wa rajulaini hatta tawafaina. Ya. Kemudian kami pun bertemu Nabi SAW, enggak 70 orang tapi perwakilan. Jadi kalau 70 orang ini ketemu langsung sama Nabi, ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy, ketahuan sama orang-orang musyrik Quraisy nanti. Itu nanti urusannya lain. Maka 70 orang ini ya perwakilan untuk menemui Nabi SAW hatta tawafaina, sampai kami pun bertemu Nabi SAW, ketemu. Ya, ini di sepertiga malam terakhir. Fakulna ya Rasulullah, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, nubayi'uka, ya Allah, ya Rasulullah, kami ingin sumpah setia kepada engkau, kami ingin membaiatmu ya Rasulullah. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau, ini isi baiat yang kedua, isi baiat Aqabah yang kedua. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tubayi'unani ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Yang pertama, ya Nabi enggak menyebutkan yang pertama, yang kedua enggak. Tubayi'uni ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Hendaklah kalian berjanji kepadaku untuk senantiasa taat kepadaku di saat kalian bersemangat dan di saat kalian sedang mengalami malas, ya. Nanti akan kita jelaskan. Ini yang pertama. Kemudian wan nafaqati fil usri wal yusri. Hendaklah kalian berjanji kepadaku untuk senantiasa berinfak, bersedekah fil usri, baik dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang, atau dalam keadaan sempit. Ini yang kedua. Kemudian Nabi melanjutkan, walal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Hendaklah kalian senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini yang ketiga. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, wa antaqulu fillahi la takhafuna laumata laim. Yang keempat, hendaklah kalian menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak perlu takut celaan orang-orang yang mencela. Kalian tidak boleh takut cacian orang-orang yang mencaci. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa ala an tansuruni fatamnauni inda qadimtu alaikum mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum. Yang kelima, hendaklah kalian harus berjanji kepadaku, bersumpah kepadaku untuk kalian membelaku, menolongku, melindungi aku ketika aku datang ke tempat kalian, yaitu ketika aku hijrah ke Madinah. Sebagaimana kalian melindungi diri-diri kalian, sebagaimana kalian melindungi istri-istri kalian, sebagaimana kalian melindungi anak-anak kalian. Ini 5 poin atau 5 butir isi perjanjian baiat Aqabah yang kedua. Ya. Yang pertama, Nabi SAW bersumpah, mengajak para sahabat yang hadir waktu itu untuk bersumpah agar mereka senantiasa taat kepada Nabi di saat mereka giat, semangat, dan ketika mereka malas. Kemudian wan nafaqati fil usri wal yusri, berinfak, senantiasa berinfak, bersedekah, menyisihkan harta di jalan Allah baik ketika lapang maupun ketika sempit. Yang ketiga, senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang keempat, tidak takut cacian orang-orang yang mencaci, celaan orang-orang yang mencela ketika menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, untuk senantiasa menolong dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke tempat mereka. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan satu demi persatu, satu persatu isi perjanjian baiat Aqabah yang kedua, kemudian Nabi menutup baiat ini, walakumul jannah. Kalau kalian mampu melaksanakan baiat ini secara semuanya, maka walakumul jannah, bagi kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini balasan.
Ini balasan yang disampaikan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang hadir waktu itu yang bisa melaksanakan isi baiat tersebut. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah surga. Kemudian di sini disebutkan qala faqumna ilaihi fabayanahu wa akhadha biyadihi As'ad bin Zurarah wa huwa min azhurihim. Setelah Nabi menyampaikan isi baiat, maka salah seorang yang hadir itu berdiri. Ya. Namanya As'ad bin Zurarah. Ini orang yang paling muda. Jadi di situ yang hadir di baiat Aqabah yang kedua ini macam-macam. Ada yang muda, ada yang remaja, ada yang lanjut usia, ada yang sepuh gitu. Maka ada seseorang yang hadir waktu itu namanya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Beliau berdiri. Wa huwa min azhurihim, dan itu yang paling muda di antara mereka. Ruwaidan ya ahla Yasrib. Ya. Sebelum orang-orang yang hadir itu menerima isi baiat, kan Nabi tadi menyampaikan. Jadi orang yang hadir ini nggak langsung menerima. Dalam artian nanti ini ada orang yang berdiri namanya As'ad bin Zurarah, ruwaidan ya ahla Yasrib, sebentar wahai penduduk Madinah. Jadi orang As'ad bin Zurarah berdiri, dia ngomong kepada teman-temannya, sebentar wahai teman-temanku. Kalau bahasa kita seperti sebentar wahai sahabat-sahabatku. Ruwaidan ya ahla Yasrib, sebentar wahai penduduk Madinah. Fa inna lam nadrib akabadal ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita wahai penduduk Madinah datang ke sini ke Mina kecuali kita melakukan ibadah haji, kemudian kita ingin bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka datang ke Mekah itu memang untuk ibadah haji dan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah beriman. Mereka sudah masuk Islam. Ya. Jadi As'ad bin Zurarah ini ingin mengingatkan para teman-temannya tadi. Ingat wahai penduduk Madinah, kalian jauh-jauh datang ke sini ya. Kita tahu dulu kalau jarak antara Mekah dan Madinah kan kurang lebih 400 km. Ya, kurang lebih 400 km. Mungkin Surabaya Semarang lah, kurang lebih ya, atau lebih. Surabaya Semarang. Itu pun naik onta. Mungkin bisa jadi ada yang kalau yang kaya yang naik kuda. Dan bisa jadi ada yang jalan kaki. Ya. Jadi ini bukan hal yang gampang. Makanya diingatkan sama As'ad bin Zurarah, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Madinah, ingat. Kalian datang dari Madinah ke sini untuk menunaikan ibadah haji dan untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah, dan kita sudah beriman bahwasanya beliau utusan Allah. Ya. Jadi As'ad bin Zurarah sampai menunjuk kepada Nabi, dan kalian sudah beriman bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Wa anna ikhrajahul yawma mufaraqatal arabi kafatan. Jadi kalau sekarang ini kita nekat, ini As'ad bin Zurarah ngomong kepada teman-temannya, kalau sekarang ini kita nekat membawa Nabi ke kota Madinah langsung sekarang ini juga, itu akan memicu peperangan yang besar antara orang-orang Arab. Ini tahu As'ad bin Zurarah ini, tahu resikonya. Ya, kan tadi beberapa sahabat yang di Madinah kan kumpul. Bagaimana kalau kita khawatir keselamatan Nabi, kita khawatir akan bagaimana dakwah beliau di kota Mekah, beliau dimusuhi. Mereka ini ingin membawa Nabi ke Madinah. Tapi diingatkan sama As'ad bin Zurarah, ya, kalau kita membawa Nabi sekarang, mengajak beliau hijrah sekarang ke kota Madinah, itu sama saja kita mencari permusuhan sama orang-orang Arab di sini. Ya. Wa qutila khiyarukum wa antada'akum suyuf fa imma antum qaumun tasbirun ala dzalika wa akhrajakum Allah wa ajrakum ala Allah wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum jabanatan. Ya. Jadi dua kemungkinan. Kalau kita memaksakan, kita membawa Nabi sekarang juga menuju Madinah, maka kalian harus siap untuk perang. Melawan orang-orang musyrik Quraisy, melawan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, ya. Melawan orang-orang musyrik di kota Madinah, karena di kota Madinah ini ada yang masih musyrik, ya, walaupun banyak yang masuk Islam. Kemudian di kota Madinah ini ada orang-orang Yahudi yang di situ mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kalian nekat membawa Nabi sekarang juga, maka kalian harus siap untuk perang, ya. Kalau kalian perang, kemudian kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menang atau kalah kalian dapat pahala. Ini katanya As'ad bin Zurarah kepada teman-temannya. Wa imma antum qaumun takhafun. Atau kemungkinan yang kedua, kalian masih takut, kalian belum siap, kalian belum latihan perang. Kalau bahasa kita seperti itu. Wa imma antum qaumun takhafuna min anfusikum jabana. Atau kalian masih punya rasa-rasa takut, kalian masih punya rasa-rasa khawatir nanti kalau kalah bagaimana. Maka ini terserah kalian, ya. Maka di sini As'ad bin Zurarah mengingatkan,
Ada dua pilihan, kalau kita nekat membawa Nabi sekarang juga, maka siap-siap perang. Perang sama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, perang sama orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita sabar sejenak, kita siapkan diri kita kuatkan lagi iman kita latihan perang, nanti akan datang waktunya Nabi hijrah ke kota kita, maka itu terserah kalian. Jadi ini pilihan. Ini belum baiat, belum para orang-orang yang hadirin menjabat tangan Nabi belum, tapi masih diingatkan sama Asad bin Zurarah. Kemudian qalu, orang-orang yang hadirin mengatakan, orang-orang yang hadir waktu itu mengatakan, berkata kepada Asad bin Zurarah, amit anna ya Asad, fa wallahi la nada'u hadhil bai'ata abadan wa la naslubuha abadan. Baiklah wahai Asad bin Zurarah, ya, demi Allah, la nada'u hadhil bai'ata abadan, kita tidak akan menyia-nyiakan baiat ini selama-lamanya, wa la naslubuha abadan, dan kita tidak akan membatalkan baiat ini selama-lamanya. Jadi ini orang yang datang, ini komitmen. Ya, mereka sudah punya tekad. Ya, ketika Nabi sudah menyampaikan poin-poin baiat, ketika Nabi sudah menyampaikan butir-butir isi baiat, maka orang yang datang waktu itu, termasuk wanita-wanitanya, adalah mengatakan, wallahi la nada'u hadhil bai'ata abadan, kita tidak akan meninggalkan, kita tidak akan menyia-nyiakan baiat ini selama-lamanya, dan kita tidak akan membatalkan baiat ini selama-lamanya. Ya, di antara keistimewaan bangsa Arab, ya, sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam, mereka senantiasa memegang janji. Ya, mereka tidak mudah mengingkari janji atau membatalkan perjanjian. Ini keistimewaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan sesudah datangnya Islam. Ya, maka ketika Islam itu tiba, ketika Islam disampaikan oleh Rasul SAW, maka ini dipegang sama orang-orang Madinah ini. Ya, ketika sudah komitmen, kita tidak akan meninggalkan perjanjian ini. Kita akan pegang selama-lamanya. Ya, seumur hidup kalau bahasa kita. Qala, kemudian Asad bin Zurarah menyampaikan, faqumna ilaihi fabaya'nahu. Kemudian orang-orang tadi yang laki-laki berdiri, kemudian mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjabat tangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Ya. Fa akhadha alaina wa syarata yu'tina ala dalikal jannah. Ya. Ketika satu persatu sahabat yang dari Madinah tadi hadir, mereka menjabat tangan Nabi SAW, berjabat tangan menandakan mereka setuju dengan isi baiat. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan, kalian surga, bagi kalian surga, bagi kalian surga, kalau benar-benar kalian menyampaikan, kalian mentaati isi dari baiat tadi. Ya. Disebutkan dalam buku yang lain, dalam Rahiqul Maktum, yang di situ ada dua orang wanita. Ya. Di antara peserta baiat ini kan 70 laki-laki dan 2 orang wanita. Maka Rasulullah SAW hanya menyampaikan isi baiat dan beliau hanya mengatakan, kalian berdua telah saya baiat. Jadi Rasulullah SAW tidak tidak berjabat tangan dengan kedua wanita tadi. Bahkan disebutkan oleh dalam penulis Rahiqul Maktum, ini juga buku sejarah, Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya. Padahal ini peristiwa penting. Ini peristiwa yang sakral, ya. Peristiwa baiat. Itu Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan kedua wanita tadi. Ya. Karena memang beliau tidak pernah seumur hidup beliau berjabat tangan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ya. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Kalau dalam peristiwa penting seperti ini, ya, perjanjian yang isinya begini-begini, yang balasannya itu surga, Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana dalam keadaan-keadaan biasa? Ya, kita tidak tahu orang-orang di zaman sekarang, sebagian saudara-saudara kita, ada di antara mereka yang kiai, ada di antara mereka yang pengasuh pondok, mereka dengan bangganya ketika santriwatinya yang sudah dewasa itu mencium tangannya. Ini bagaimana mereka dengan suri tauladannya, yaitu Nabi SAW. Ya, ini Nabi SAW, beliau tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi itu tadi isi baiat. Kemudian dalam riwayat yang lain, itu tadi riwayat Jabir bin Abdullah. Di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Junadah bin Abi Umayyah,
Ini salah seorang peserta baiat. Salah seorang peserta baiat Aqabah yang kedua namanya Junadah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa marid. Suatu saat aku pernah bertemu dengan Ubadah bin Samit. Ini seorang sahabat Nabi juga. Ketika itu beliau sakit. Qulna aslahakallahu. Semoga Allah memperbaiki urusanmu. Ini katanya Junadah kepada Ubadah bin Samit. Hadis bi hadisin yanfa'akallahu bih. Samitahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba, jadi ini ketika itu Ubadah bin Samit ini beliau sedang sakit. Jadi ada seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit, beliau sakit. Dijenguk sama Junadah bin Abi Umayyah. Ya, sama-sama sahabat, dijenguk. Kemudian Junadah ini mengatakan, coba wahai Ubadah, engkau menyampaikan hadis yang engkau pernah dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dulu para sahabat itu kalau mereka di antara mereka sakit, itu bukan aneh-aneh pikirannya. Jadi mereka itu murojaah hadis. Ya. Jadi ada seorang sahabat sakit dikunjungi sahabat yang lain yang sehat, itu ketika dikunjungi, ya selain mendoakan kesembuhan, selain menguatkan untuk sabar, maka mereka merujuk hadis. Wahai Ubadah, coba sampaikan kepadaku satu hadis yang kau pernah dengar dari Nabi SAW. Ya. Kemudian Ubadah mengatakan, qala da'ana Nabiyyu SAW. Nabi SAW pernah memanggil kami. Ya, kata Ubadah, faqala fima akhada alaina an yubayyi'ana ala sam'i wa ta'ati. Rasulullah SAW pernah memanggil kami, ya, untuk membaiat beliau untuk senantiasa patuh dan taat. Fi mansyatina wa makrohina, baik ketika kita giat atau ketika kita malas. Wa usrina wa yusrina, baik ketika kita dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang. Wa asaratin alaina, dan Rasulullah membaiat kami untuk senantiasa mengutamakan urusan orang lain di atas urusan kita sendiri. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan Rasulullah membaiat kami supaya tidak menentang penguasa. Ya, illa antara kufran bawahan, kecuali kalian melihat kufur yang jelas-jelas kufur. Indakum minallahi burhan. Ya, dan kalian memiliki dalil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara baiat yang pernah dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat. Yang intinya isi baiat ini hampir sama dengan isi baiat Aqabah yang kedua. Ya. Setelah terjadi baiat selesai, Rasulullah menjabat tangan sahabat yang laki-laki satu persatu. Wa ba'da an tamat baiatul Aqabah ala nahwi alladhi dzakarahu Jabir. Ketika baiat Aqabah kedua ini telah selesai, Rasulullah menjabat tangan satu persatu sahabat beliau yang laki-laki, yang wanita tidak dijabat tangannya. Cuman beliau mengatakan, kalian berdua telah aku baiat. Ya. Setelah baiat itu selesai, sarakha syaitanu 'alal aqabati bi anfadis sautin sumi'a qailan. Ada syaitan itu yang teriak. Ini syaitan. Syaitan ini ada tiba-tiba ada suara yang keras terdengar. Yang namanya syaitan kan sahabat-sahabat ini enggak bisa lihat syaitan. Ya. Sahabat-sahabat ini enggak bisa lihat syaitan, tapi terdengar suara yang keras. Ya, sarakha syaitanu 'alal aqabati bi anfadis sautin sumi'a qailan. Ya, ada syaitan yang teriak-teriak. Ya, apa teriakan syaitan tadi? Ya ahlal jababib, wahai orang-orang yang sedang di kemah-kemah di Mina. Ini teriakan syaitan. Jadi syaitan ini ingin membongkar yang di situ Rasulullah bertemu dengan para sahabat. Syaitan ini ingin memberitahu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy bahwasanya telah terjadi pertemuan di sepertiga malam terakhir. Ini syaitan. Ya. Maka syaitan mengatakan, ya ahlul jababib, wahai penghuni, wahai orang-orang yang ada di kemah-kemah di Mina, hal lakum fi mudammam was-sabati ma'hu qad istama'u ala harbikum. Tahukah kalian bahwasanya mudammam, bayangkan ini syaitan menjuluki Nabi dengan kata muzammam. Muzammam ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu orang yang tercela. Ya. Padahal Nabi kita SAW itu namanya Muhammad, orang yang terpuji. Jadi sama syaitan ini dibalik. Muhammad dijadikan mudammam. Ini bayangkan syaitan ini kurang ajarnya. Ya. Hal lakum fi mudammamin was-sabat. Tahukah kalian orang yang tercela di antara kalian? Orang-orang yang telah murtad dari agama. Ini syaitan teriak-teriak ngasih tahu kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir supaya mereka segera bergerak. Ya. Mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Ya, jadi syaitan ini teriak
bahwasanya Nabi dan para sahabat-sahabat beliau yang sedang baiat itu akan memerangi kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada azabul aqabah." Ini syaitan dari Aqabah. Ya, jadi Rasulullah berkata kepada para sahabat yang hadir setelah baiat, ini syaitannya Aqabah. Ya, jadi tempat itu ada syaitannya. Hada azabul Aqabah. Hada ibnu Azyab. Ini anak syaitan, ini anak dari namanya Azyab. Ya, amma wallahi ya adu Allah la atagharranna laka, wahai musuh Allah. Jadi Rasulullah berkata kepada syaitan tadi yang teriak-teriak, demi Allah aku akan memerangi engkau wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi ini diantara makar-makar syaitan. Syaitan ini ingin membongkar, ingin mengungkap baiat Aqabah kedua yang dilakukan oleh Rasul bersama para sahabat-sahabat beliau, diberitahu kepada orang-orang kafir Quraisy. Summa adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insarafi qaul. Tapi syaitan ini telat. Dalam artian ketika syaitan ini teriak-teriak, ya cerit-cerit gitu ya, ngasih pengumuman, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu sudah bubar. Ayo cepat-cepat kalian bubar. Kalian kembali ke tempat-tempat kalian. Kalian kembali ke kemah-kemah kalian. Ya, kalian kembali ke kem-kem kalian. Summa adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insarafi qaul. Cepat kalian pergi. Cepat kalian berpisah, kalian berpencar, kembali ke kemah masing-masing. Kemudian beliau mengatakan, irfidu ila rihalikum, pergilah kalian ke kemah-kemah kalian. Faqala al-Abbas ibn Ubadah bin Nadolah. Jadi ada salah seorang peserta baiat, namanya Abbas bin Ubadah. Ini peserta baiat. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, coba cepat kalian pergi, kalian kembali ke kemah-kemah kalian. Kemudian Abbas ini radhiyallahu anhu, Abbas bin Ubadah, salah satu peserta baiat mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, in syi'ta lanamilanna ala ahli mina ghadan bi asyafina. Ini Abbas ini semangat. Ya, beliau semangat, beliau enggak takut mati. Ya Rasulullah, kalau engkau berkehendak, ya, besok pagi ini, sebentar lagi kan mau pagi, ini kan seperti galuan terakhir. Pagi ini juga kita akan memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kita akan membunuh musyrik-musyrik Quraisy dengan pedang-pedang kita. Ya. Ini semangatnya Ubadah bin Al-Abbas bin Ubadah. Ya. Kemudian apa Nabi mengatakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nanti akan ada pelajaran penting di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam nu'mar bihada. Kita belum diperintahkan untuk itu. Kita belum diperintahkan oleh Allah untuk itu. Maksudnya apa? Kita belum diperintahkan oleh Allah untuk perang. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya agama itu dengan wahyu. Agama itu dengan dalil, bukan dengan sekedar semangat. Ya, ini semangat ini siapa? Abbas ini. Abbas bin Ubadah semangat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, nahnu lam nu'mar bihada. Kita belum diperintahkan untuk melakukan hal itu. Jadi kemudian para sahabat-sahabat tadi kembali ke kemah mereka masing-masing. Ini selesai peristiwa baiat Aqabah yang kedua.